Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, kepada para sesepuh, tokoh masyarakat di Candi Lontar yang saya hormati, kepada Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, dan seluruh takmir yang saya hormati, dan kepada Bapak Lurah, ketemu lagi Pak, Alhamdulillah. Saya ini nggak bisa lupa sama Pak Lurah Lontar tuh, ada satu ciri khasnya, muda ganteng lagi ya. Tuh, masuk apa nih, masuk Bu? Ayah Bapak Beta Ramadhani yang saya hormati, dan kepada Bapak kita semuanya yang hadir ini, sahabat lama, alhamdulillah lama ngilang ketemu lagi sekarang. Bapak Muhammad Mahmud ya, Bapak Haji Muhammad Mahmud yang saya hormati, dan kepada seluruhnya Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, rahimakumullah, yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah kita diberi kesempatan ketemu lagi dengan warga di Candi Lontar ini. Baru beberapa bulan ya kita ketemu ya, di RT 1 dulu ya. Ada yang hadir dari RT 1, Masya Allah. Dan ini rupanya bukan hanya dari Candi Lontar yang hadir ya, ada dari Biong, ada tamu. Selamat datang ya, marhaban ya, ahlan wa sahlan ya Bu. Masya Allah, alhamdulillah, ini satu kesempatan indah. Senyampang kita masih diberi umur, diberi sehat walafiat, hari ini diberi kesempatan untuk ketemu, diniatkan tolabul ilmi. Setuju ya? Sama-sama belajar. Alhamdulillah, insya Allah yang rawuh ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jasmani, rohani sehat, kantongnya juga sehat, amin. Bantere Pak, itu semangatnya luar biasa ya, Masya Allah. Dan hari ini hari yang penuh kegembiraan, yaitu mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bulan Rabiul Awal yang penuh dengan kenangan ya, baginda Rasulullah saat itu diturunkan ke bumi. Dan hari ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai wujud kecintaan umat kepada baginda Rasul. Ini maaf, nggak menggurui, tapi belajar sareng-sareng ya, mengingatkan, refreshing buat kita. Kalau namanya diceramai itu nggak pantas, karena apa? Tan mewah dengan yang diceramai, pinter yang diceramai. Jadi kita sharing mawon nggih. Di sini sungkan saya ada Bapak Kiai Haji Abdul Hayy, luar biasa ya. Makanya saya ngapain dan dilontar nguntang saya itu. Ada Pak Abdul Hayy, Masya Allah ya. Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa nggih. Belajar itu kan tidak ada batas akhir. Kadang-kadang kalau kita disuruh ceramah kepada orang Islam yang sudah pintar itu kayak ngajari itik berenang aja. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang itik itu kalau sudah terlalu tua harus belajar berenang dari itik muda. Saya termasuk itik muda. Kenalnya Islam lebih dulu panjenengan gitu loh. Masya Allah. Tapi bukan berapa lamanya kita kenal Islam, tapi bagaimana kita menghayati, mengamalkan Islam itu fisilmi kafah. Min ya, belajar walau jauh, sampai-sampai dikatakan tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Usah bingung ke Cina, Cinanya datang lagi ke Lontar. Alhamdulillah ya, kalau selama ini kita lihat hanya di YouTube, terus kemudian di TikTok,
kemudian di Instagram. Hari ini live show, siaran langsung di Masjid Al Muhajirin Candi Lontar Surabaya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga kajian di malam hari ini dibarengi oleh barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mari kita lihat judul di depan. Dengan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan sesama anak bangsa. Saya ini juga termasuk anak bangsa loh Pak, Bu. Walaupun saya terlahir dari rahimnya orang Tionghoa, tapi saya ini orang Indonesia. Kenapa? Karena saya sudah lahir di bumi Indonesia. Saya mencari rezeki, saya belajar di bumi Indonesia. Saya menikah dengan orang Indonesia asli. Dan saya beranak pinak, anak saya ini orang Indonesia asli. Karena kan garis keturunan itu dari bapak. Jadi anak saya ini pribumi asli Indonesia. Kami juga anak negeri, anak bangsa. Kami bangsa Indonesia, kami bangga Indonesia. Itulah nasionalisme bangsa. Karena nasionalisme bangsa itu bukan diukur dari suku mana engkau berasal, tapi sebesar mana engkau mampu mempersembahkan yang terbaik untuk negerimu tercinta Indonesia ini. Ini setuju ya? Alhamdulillah, semangat. Allahu Akbar. Ya Allah, anak-anak aja semangat. Masya Allah ya. Jadi harus ada persaudaraan sesama anak bangsa. Masya Allah, Islam itu begitu indahnya. Mari kita lihat, kita kupas tuntas ya. Kurang lebih ini nanti sampai subuh. Semoga tahan. Panjenengan tahan Pak Bu. Saya gempor. Setiap malam jalan, pagi jalan ya nggak apa-apa. Tapi kalau diniati lillahi ta'ala, capek jadi berubah indah, lelah kita jadi lillah. Betul? Bismillah ya. Masya Allah. Maulid Nabi diperingati di seluruh pelosok penjuru negeri. Kenapa? Karena saking cintanya umat dumateng Kanjeng Nabi. Panjenengan kula juga. Apa buktinya? Iya, memperingati Maulid Nabi. Ya Allah, Bapak pinter banget, Masya Allah. Memperingati hari kelahiran beliau. Ya, terus kemudian yang kedua, ciri cinta dumateng Rasulullah, banyak-banyak membaca salawat, Masya Allah. Dan yang ketiga, ini yang inti daripada pembicaraan kita malam hari ini, meneladani sikap sifat Rasulullah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah atau belum? Bukan belum, kapan Dek? Ya proses, betul ya. Ya Bunyai, kalau 100% seperti Rasulullah mana mungkin. Yang nggak usah 100%, tapi paling tidak berusaha untuk terus mendekati dan mendekati. Semoga kita diberi kemudahan untuk kesana. Peringatan Maulid Nabi Muhammad bukan dilihat dari sekedar gebiarnya, bukan dilihat dari sekedar meriahnya, tapi kita bisa mengambil hikmah. Makna dari peringatan Maulid itu bukan sekedar mengenang hari lahir beliau. Nah, semuanya saya rasa hafal. 12 Rabiul Awal tahun gajah gitu kan? Tapi kita mengenang roh perjuangan baginda Rasulullah, bagaimana beliau menegakkan kalimatullah, menegakkan agama Allah dengan penuh suka duka baginda Rasulullah, dan akhirnya alhamdulillah Islam berdiri tegak, dan alhamdulillah sampai pada diri kita ini, insya Allah semoga kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Nih, diperingati Maulid Nabi. Nabi Muhammad memang tidak minta untuk diperingati Pak Bu. Rasulullah tidak minta hari miladnya diperingati, tapi ini adalah kreativitas umat, perwujudan cintanya dumateng Kanjeng Nabi. Maaf bahasa saya campur-campur ya. Saya ini sekarang sudah banyak bahasa Jawa. Jangan khawatir, masih Cina iso Jawa timbang jenengan Jawa kayak iso Cina ya. Masya Allah loh. Iya, sejarah membuktikan loh, Islam itu
Bukan disiarkan hanya dari ulama dari Arab, bukan. Ada dari Persia, ada dari Gujarat, ada juga ulama Cina. Ada nama besar Mat Cheng Hi atau Muhammad Cheng Ho, ada Sunan Ampel atau Bun Sweho, ada Sunan Bonang atau Bun Ang, ada Tan Kim Han di Mojopahit, ada Tan Eng Huat di Raden Patah, itu Tan Eng Huat nama aslinya, ada di Bumi Demak Bintoro. Dan hari ini, malam hari ini di Candi Lontar ada Tan Mewah. Nyambung. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya diamanai oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hayy untuk bertemu dengan umat ini. Satu kehormatan buat saya. Semoga ini bisa membawa satu kenangan indah dan menyentuh hati, dan kemudian kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa cinta Rasulullah umat ini? Karena beliau, baginda Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Masya Allah. Mau bukti, Pak? Oke. Rasulullah ketika berjuang bukan enak, bukan dilayani, tapi melayani. Sama. Pada saat itu suka duka dilalui, banyak dukanya malah. Dicibir, dicemooh, difitnah, dilempari batu, dilempari kotoran, diludahi, disiksa, diembargo, bahkan ancaman pembunuhan kepada baginda Rasulullah, betul? Sampai beliau hijrah. Dari 3 kali beliau melaksanakan hijrah itu. Kemana, Pak? Abisinia pertama, kemudian kedua ke Taif yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Makanya kenapa sekarang kalau umrah itu ada wisata ke Taif, itu untuk mengenang perjuangan Rasulullah ketika hijrah. Yaitu ada di situ ada sahabat Rasulullah, ya, Abdullah bin Abbas. Nah, itu perjuangan baginda Rasulullah begitu hebat. Dicaci maki, dilempari kotoran, sampai-sampai Jibril itu mengatakan, "Hei Muhammad, seandainya engkau memerintahkan aku untuk melempari batu kepada umatmu yang nakal itu, akan saya lemparkan batu-batu dari gunung itu." Apa kata Nabi Muhammad? Lah, jangan Jibril. Beliau seperti itu karena beliau tidak tahu. Lalu malah baginda Rasulullah itu berdoa. Bayangkan, Pak, dilempari batu, dilempari kotoran, diludahi, malah mendoakan. Coba kita. Hanya ya, dilodai 1 kali, tak ludahi 10 kali gitu ya. Baginda Rasulullah tidak membalas, bahkan yang ludahi dicari, Pak. Oh ibu siapa? Oh, maaf tuan, yang biasa di sini itu, orang di sini itu siapa? Sampai orang itu apa? Yang biasa ngeludahi baginda Rasul itu. Oh iya Rasulullah, orangnya sekarang lagi sakit. Loh, kok sakit? Lah aku lah ndak oleh itu hari ini. Apa yang dilakukan? Dibesuk, disambangi, padahal jahat kepada Rasulullah. Orang buta, orang Yahudi buta setiap hari duduk ketika baginda Rasulullah lewat, disuapin. Tapi orang itu ngomel kepada Muhammad. Oh Muhammad itu jahat, oh Muhammad ini begini begitu. Oh tukang bohong, tukang sihir, penipu dan sebagainya. Tapi beliau nyuapin orang buta itu. Dan suatu saat ketika beliau, baginda Rasulullah wafat, disuapi oleh Khalifah Abu Bakar. Apa kata orang buta itu? Siapa kau? Ini bukan seperti biasa yang nyuapi saya. Iya, yang menyuapi engkau sekarang sudah tiada. Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Yahudi buta itu masuk Islam dengan sukarela dan menyesal beliau telah mencaci maki Nabi Muhammad. Allahu Rabbi. Saya setiap kali mengenang perjuangan beliau itu ada nangis dalam diri saya, keinget perjuangannya Tan Mewah, tapi kecil seperti debu aja. Tapi waktu itu saya rasakan berat karena saya mengenal Islamnya belum begitu lengkap gitu Pak, Bu. Saya masih begitu lemah, namanya mu'alaf gitu ya. Pada saat itu saya juga mengalami satu tantangan, ditentang hebat keluarga.
disingkirkan, dibully habis-habisan. Bayangkan ketika saya pertama pakai hijab, Bu. Ibu? Muslimah kan wajib berhijab. Karena saya berusaha untuk fisil nikafah, saya pun melakukan apa yang katakan mereka. Tanpa lucu. Kenapa? Ya, hidup di daerah panas begini dibungkus kayak pepesan. Diam, tenang, Tanwiwa, tenang. Ini perjuangan. Belum lagi ngadepin orang tua saya yang makin hari makin bersungut-sungut, makin marah, makin marah, makin marah. Puncaknya saya harus keluar, diusir dari rumah. Perjuangan berat pada saat itu. Anak gadis yang masih berusia 16 tahun. Kelas 1 mau naik ke kelas 2 SMA. Ya Allah, saya rasakan begitu berat. Anak tunggal masalahnya. Yang semula segalanya dicukupi, penuh kasih sayang, minta apapun dituruti, harus keluar dari rumah tanpa bawa apa-apa. Buku-buku sekolah saya dibakar habis oleh orang tua saya. Mengenang itu pedih, Pak. Dan mereka sangat membenci saya. Mereka katakan ada dua pilihan, engkau balik atau engkau teruskan dengan prinsipmu. Saya katakan apa? Saya sudah terlanjur in love. In love tahu? Jatuh cinta. Maaf Pak, Ma, saya terus akan berada di Islam. Kalau begitu kamu terus juga Islam, maka engkau boleh keluar dari rumah ini. Pintu ini ada jalannya untuk engkau keluar rumah. Ya mau nggak mau? Mau diusir masa nggak mau pergi? Pada saat itu saya nangis habis. Mau kemana ini ya Allah? Tapi saya dikuatkan oleh guru. Suhu itu guru ya. Makanya iya Allah itu bahasa Cina, suhu, guru, ustadz. Jangan heran, makanya di Indonesia ini kenapa saking banyaknya guru dari Cina, maka mereka disebut dengan Sunan. Suhu dari Yunan. Yunan itu dataran tinggi Cina Selatan. Makanya para wali songo penyebar agama Islam itu sebutannya Sunan. Suhu dari Yunan, Ustadz dari Cina Selatan gitu loh. Saya itu suka sebutnya suhu karena Bu, kalau saya ceramah di Taiwan atau di Cina itu harus pakai bahasa Cina kan, mereka nggak ngerti bahasa saya, kecuali yang kepada saudara-saudara kita yang dari Indonesia, saya baru pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya, ada untungnya juga saya belajar bahasa Mandarin dulu ya. Alhamdulillah saya ditolong oleh guru saya dan beliau-beliau yang menguatkan kami. Jadi apa? Sabar, perjuangan itu seperti itu, nggak apa-apa. Jadi apa? Walaupun engkau berbeda dengan orang tuamu, jangan pernah membantah atau melawan orang tuamu. Woi, ajaran Islam begitu indahnya. Perbedaan sekalipun kita harus tetap membawa akhlakul karimah kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, walaupun saya berbeda dengan orang tua saya belum pernah berdebat masalah agama. Karena menurut saya, agama bukan untuk berdebat, tapi untuk berbuat nyata dalam kehidupan ini. Betul? Gak ada habisnya kalau untuk berdebat. Malah terjadi pecah belah. Karena saya kasih tahu saudaraku tercinta, musuh kita ini bukan agama lain, musuh kita bukan golongan lain, musuh kita bukan bangsa lain, tapi musuh terbesar kita adalah nafsu diri sendiri. Betul? Hati-hati. Ini bisa terwujud persaudaraan anak bangsa kalau kita menghargai apapun agama kita. Dan ini ukhuwah Islamiyah bisa terwujud apabila kita bisa menghargai dalam satu wadah Islam terdiri dari berbagai golongan. Gak masalah, betul tidak? Perbedaan itu rahmat. Yang terpenting bukan masalah perbedaannya, tapi bagaimana menghormati perbedaan itu dengan sikap dewasa. Betul? Setuju ya? Alhamdulillah ya Allah. Semoga ini membawa pencerahan dalam kehidupan kita. Itulah akhlaknya Rasulullah. Maka Allah langsung merujuk kepada Bapak Ibu kula panjenengan semuanya. Apa yang dikatakan Allah? Bismillahirrahmanirrahim.
Ada juga yang jawab Allah, yang di sini ngowo gitu. Maaf, biar nggak ngantuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh sudah ada di dalam Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kita sebagai umatnya tinggal mengikuti saja, meniru saja. Relnya sudah dibuat, garisnya sudah ada, relnya sudah ada. Oh, kereta api nggak mau ikut lokomotif, guling, betul tidak? Kita nggak mau ikut baginda Rasulullah, tersesat kita. Mungkin apa ya? Makanya ini hati-hati ya Pak Bu, Masya Allah. Cintanya Rasulullah kepada kita itu begitu hebat. Ketika beliau berjuang begitu parah, harta habis, nyawa terancam, Allah mengatakan lewat Jibril, katakan kepada Muhammad, apa yang diinginkan Muhammad? Apa ya Muhammad? Apakah engkau menginginkan harta benda? Maka kalau itu yang kau kehendaki, akan saya jadikan gunung Uhud itu saya rubah menjadi emas permata. Masya Allah. Yang kedua dikasih, kalau engkau menginginkan tahta ya Muhammad, saya kasih engkau kedudukan yang engkau inginkan. Dan bapak-bapak dengar baik-baik, kalau engkau menginginkan wanita yang engkau sukai, akan saya kirimkan untukmu Muhammad. Bagaimana dengan bapak? Gak usah ditawarin ya gitu. Tapi apa jawaban baginda Rasulullah? Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa menerima tawaranmu ya Allah, kalau saya masih harus melihat umatku yang masih ada yang masuk neraka. Siapa yang dipikirkan? Umat. Dan ketika beliau menjelang ajal, itu pun yang dipikirkan, yang dicari, yang didoakan, ya Jibril, ini malaikat Israel sudah siap dan saya ridho Allah mengambil nyawaku. Maka ya Jibril, apa keistimewaan yang diberikan Allah kepadaku? Oh, jangan khawatir Muhammad, seluruh penduduk langit sudah mempersiapkan menyambut roh sucimu. Bukan itu Jibril yang saya maksudkan. Lalu apa Muhammad? Umati. Bagaimana umatku Jibril? Oh itu Muhammad, jangan khawatir. Walaupun umatmu itu datang terakhir belakangan, nanti pada saat yaumil hisab akan dihisab paling awal. Masya Allah. Lek neng swarga ndang neng swarga, lek neng neraka yo ndang neng. Oh iya, memang kita nanti dihisab paling awal. Dan beliau manusia yang paling awal masuk surga itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu umat yang dipikir. Dan ketika dibangkitkan dari alam kubur menghadapi yaumul hisab, begitu kucek-kucek mata, dibangunkan sama Jibril. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Di mana ini ya Jibril? Ini menghadapi yaumil hisab, dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Lalu di mana umatku ya Jibril? Umatnya lagi yang dipikirkan. Bahkan ketika beliau sudah dimasukkan surga sama Allah, Allah negur Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa engkau kelihatan murung ya Muhammad? Apakah surga ini tidak membuat engkau nikmat ya Muhammad? Bukan itu ya Allah, tapi saya memikirkan umatku ya Allah. Bagaimana nasib umatku? Maka izinkan saya keluar sebentar. Ning swarga njaluk metu, ndane jenengan ning neraka njaluk mlebu. Izinkan saya keluar sebentar. Dan ketika menyaksikan umatnya melewati siratal mustaqim, Rasulullah berdoa, Allah ya salim, Allah ya salim, Allah ya salim, selamatkan umatku ya Allah. Seandainya saja pada saat sakaratul maut itu baginda Rasulullah tidak berdoa,
bahwa pada saat sakaratul maut itu beliau mengatakan, cukuplah sakitnya sakaratul maut itu saya yang mengalami, jangan sampai umatku seperti ini. Mungkin kita ngadepin menghadapi sakaratul maut itu montang manting gak karuan, tapi karena pembelaan baginda Rasulullah kita diringankan semuanya. Tahu diri dong, begitu loh. Ini sejarahnya. Makanya orang Islam itu harus tahu sejarah. Asbabun nuzulnya, kenapa sampai dicintai, kenapa sampai ada maulid Nabi, memperingati Nabi Muhammad kelahirannya. Karena cintanya umat kepada Nabi, karena Nabi sangat cinta kepada umatnya. Sampai di sini bisa dipahami, fahimtum? Fahimna, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, bukti cinta itu banyak membaca selawat. Tapi tolok ukur kehebatan manusia di sisi Allah itu, keluar dari masjid, keluar dari musola, api ora kowe karo menungso liya, itu baru hebat. Betul? Tolok ukurnya. Banyak orang sholat tapi nggak api karo menungso. Tahu. Emang sholat itu hanya ditandai kekusuhan itu dari batok mentol hitam? Tidak, kejeduk juga bisa mentol. Tapi itu ukurannya tadi, bagaimana dia membina hubungan baik antar manusia, apalagi sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah itu. Jadi jangan gembar-gembor aja ukhuwah Islamiyah, tapi pecoan terus kayak Tom and Jerry. Betul tidak? Hati-hati. Sudahlah, jangan dahulukan ego, letakkan egomu. Kebersamaan jauh lebih indah. Allah sudah katakan, Pak, Bu, ini sama-sama hamba yang bertakwa itu benar-benar iman, maka harus bisa menjiwai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hai orang beriman, bertakwa engkau haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, titik, nggak ada koma. Jadi bukan kalimat begini, janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim NU, tidak, atau muslim Muhammadiyah, tidak. Saya kenal Islam itu universal. Islam itu begitu indah, jangan dikotak-kotak, jangan dipecah-pecah, jangan dibingkai-bingkai, jadinya sempit pemikiran kita. Betul? Iya, berbeda nggak masalah. Nah, ini muslimun. Nah, harapan kita diwafatkan muslimun bi husnul khotimah. Itu jauh lebih indah, betul? Kalimat tadi disambung, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah, bersatu padulah engkau, wala tafarraqu, janganlah engkau bercerai-berai. Orang sudah naik ke bulan, kita masih ribut dengan usoli dan tidak usoli. Jauh gitu. Masih terus memperdebatkan kunut dan tidak kunut. Sama-sama benar. Yang pakai kunut ada dalil, yang nggak pakai kunut ada dalil. Yang salah itu yang nggak sholat. Enak kan kalau ngaji begini? Udah gak ada perpecahan. Beda golongan peleroan. Apa ini? Apalagi sebentar lagi ya, Masya Allah, musim pemilu, hati-hati. Nah, tadi sudah diingatkan oleh Bapak Lurah kita yang ganteng itu, Pemilu boleh berjalan, engkau pilih wakil itu hak asasimu, betul? Pilihlah wakil yang terbaik, semoga Pak Mahmud jadi lagi. Sahabat saya ini sudah teruji. Ya, bismillah. Pak Mahmud, moga-moga teriring doa supaya tetap menjadi amanah bagi kalian ya. Ya Allah, monggo Pak, Bu, silahkan pemilu berjalan, tapi persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya.
Belajar dari sejarah. Indonesia terpuruk 350 tahun di bawah kaki penjajah kafir Belanda. Juga Jepang 3,5 tahun. Setelah kemerdekaan pun sekutu ingin menggonceng lagi supaya kemerdekaan itu tidak bisa terjadi dengan ditandai agresi Belanda yang ke-1 dan kedua, yang 60 menit menggetarkan dunia itu terjadi di Tugu Pahlawan. Masya Allah, Bung Tomo katakan, seandainya tidak ada pekik, Allahu Akbar, saya tidak tahu lagi bagaimana menggerakkan para pahlawan. Hanya dengan bambu runcing bisa mengalahkan Malabe gugur dan seluruh dunia menggetarkan jiwa karena keberanian arek-arek Surabaya. Masya Allah, itu karena bersatu. Dan para ulama gandeng tangan, wis gak ndelok Muhammadiyah, NU apalagi, bersatu padu Indonesia bisa merdeka gitu loh. Halo. Ya begitu. Ya Allah, betapa indahnya ya Allah kalau Indonesia itu seperti ini, maka bersatu padu semuanya, Indonesia dapat rahmat Allah. Semuanya bertakwa ya Allah. Masya Allah, betul-betul rahmat turun, bukan azab yang turun. Nggih napa nggih Pak Bu? Hati-hati. Bersatu aja, sudah. Pokoknya ini kita gemborkan terus ukhuwah Islamiyah, kemana saja pergi. Perbedaan kadang-kadang yang greget hati itu ya. Kenapa ini tidak bisa terwujud? Karena masing-masing ego itu ingin mengatakan bahwa golonganku paling benar, pikiranku paling benar, diriku paling benar. Loh, ngono. Ya napa nggih? Orang mencari kebenaran itu saya setuju, tapi kalau sudah merasa paling benar itu bahaya. Nggih? Merasa diri paling hebat, merasa diri paling pinter, merasa diri paling benar, merasa diri paling segalanya. Apa bedanya kita dengan iblis? Paling kaya, paling terhormat, paling ya napa nggih? Hati-hati. Iblis itu dulu makhluk Allah yang taat, Bu, Pak. Tapi hanya karena sombong sedikit digelincirkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam aja dalam kehidupan salah sedikit, satu tok kesalahannya, makan buah kulti yang dilarang oleh Allah. Satu kali salah, berbuat baik sekali salah, diturunkan dari surga. Kita setiap hari salah minta masuk surga. Aneh memang umat ini. Ya Allah, Bu, itu Masya Allah, ayo bersatu padu, gandeng tangan, umat Islam bersatu. Akan terjadi seperti dulu. 2/3 dunia itu zaman Khalifah Rasyidin, itu bumi dikuasai oleh umat Islam karena bersatu padunya umat tanpa membedakan ini dan itu. Itu akhlak dicontohkan oleh Rasulullah. Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, di situ ada berbagai macam kaum, Pak, Bu. Bukan hanya belum ada umat Islam kan waktu itu. Beliau hijrah ke Madinah. Terus kemudian di situ ada kaum Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi, ada yang lain-lain, aliran-aliran macam-macam ya. Masya Allah, baginda Rasulullah datang dengan membawa risalah Islam yang luar biasa. Sampai-sampai ini dikarang, dijadikan buku, dan yang luar biasa Pak, Bu, pengarangnya ini bukan orang Islam. Masya Allah. Pengarangnya itu orang non-muslim. Apa yang beliau katakan? Dan itu buku yang saya baca, yang akhirnya saya dapatkan hidayah Islam dalam hidup saya itu. Masya Allah. Dalam buku itu saya baca sejarah itu. Ya Allah, mulai baginda Rasulullah itu lahir sampai beliau wafat, hampir-hampir tidak pernah ada cacat dalam hidupnya. Sementara kula panjenengan cacat. Ya dong ya. Lengke akui saja. Makanya kenapa kita ini terus menggali seperti ini, silaturahim seperti ini, belajar bareng seperti ini, supaya dealing ini terus, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Ngaji wis ngerti. Orang sombong lah gitu. Nggih Pak, nggak usah ngapain. Apa menelalalala Pak Abdul Hayy itu loh, ngundang Tamewa hisop. Loh iya. Ya Allah,
ini kadang-kadang terbersit sikap sombong itu dalam diri manusia itu memang itu gangguannya. Ya Allah. Maka semoga kita dihilangkan dari situ. Satu kelompok besar itu akan bisa bersatu terus asal ada 4 unsur yang ada di dalamnya. Satu, sama-sama satu tujuan lillahi ta'ala. Beres kalau sudah begitu. Islam akan bersatu padu. Benar ini. Saya mengatakan, Bu, Pak, mic ini penting tidak? Penting ya? Penting. Tapi coba lihat. Hampir 100% saya katakan, belum pernah yang namanya sound system ini ditaruh di tengah-tengah panggung. Jarang. Nggak ada bahkan. Karena apa? Yang nggak pas gitu kan? Tapi coba lihat hasilnya. Ini tanpa sound system nggak bisa bunyi loh. Mari kita lihat kerja sound system dan semoga kita bisa seperti ini. Apa kata sound system? Biarlah orang tidak tahu saya, tapi biarlah orang tidak tahu saya asal orang itu bisa merasakan hasil kerja saya. Tepuk tangan untuk sound system kita. Kalau umat Islam itu seperti itu, gak usah saling ingin menonjol, gak usah cari nama, gak usah cari muka. Mukamu ada di sini, betul tidak? Beres sudah. Karena pada prinsipnya kita bekerja, orang tahu nggak peduli, orang nggak tahu nggak ada urusan. Kita ini yang menilai bukan orang lain, tapi Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Semoga kita bisa ini. Kalau sudah gini bersatu kok Pak. Yang disangka emas, emasnya dibuang-buang. Kita makin buta, mana utara, mana selatan. Yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Yang penting disepelekan, yang sepele diutamakan. Dasar geblek gitu loh. Maaf, lo yang disangka emas, udah tahu jelek disangka baik. Sementara emas yang baik malah dibuang-buang. Ini keblinger betul. Terus apa? Kita makin buta nih. Nggak tahu mana utara, mana selatan. Yang kecil dibesar-besarkan. Kesalahan orang lain kecil dibesarkan. Sementara kesalahan kita sendiri besar dikecilkan. Betul tidak? Yang penting malah disepelekan. Persatuan itu penting Pak. Kesatuan ini penting Pak, Bu. Jangan disepelekan. Malah jangan berpecah belah. Jangan tercerai-berai. Yang penting jangan disepelekan. Perpecahan itu sepele. Jadi sepolo. Jangan diutamakan. Jangan menurutkan nafsu. Itu yang mempercah belah umat. Betul? Halo. Ini supaya semangat gitu loh ya. Kalau begini masih belum semangat, tak panasi lagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah begini loh. Orang Islam itu berjuang itu dengan semangatnya. Sudah, gak usah lihat ini, lihat situ. Sudah, kalau dakwah itu lempeng aja, gak usah baperan. Diomongin orang gini gitu, emang gua pikirin. Begitu selesai masalah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tuh paling seneng lihat warga Candilontar, bener kata Pak Lurah ya, Masya Allah. Orangnya itu kompak bersatu padu. Semoga ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, Rabbi, Masya Allah. Kalau kita berpecah belah itu loh, poseng mbok golek gitu loh ya. Orang jadi nggak bisa menghormati orang lain. Wong kita ini sama-sama kok. Kita ini sama tinggi, sama rendah. Gak usah merasa paling tinggi. Rasulullah itu pemimpin kelas tinggi Pak Bu. Pemimpin universal. Pemimpin kelas dunia. Bukan kelas negara, provinsi, kabupaten, atau kecamatan, bahkan kelurahan. Bukan. Rasulullah itu orang tinggi tapi rendah hati. Sing greget no menungso iku ya. Rendah tapi tinggi hati. Itu yang mengkoni. Nggih napa nggih? Iya, jangan gitu loh. Nggih ya.
Masya Allah ya Allah. Semoga kita ini tahu diri kita. Kita ini sama-sama rakyat biasa loh Pak Bu. Sama-sama orang kecil kita ini. Sama-sama masyarakat kebanyakan. Bahkan orang sering nyinyir mengatakan orang kecil itu sebagai orang rendah. Nggak masalah. Wong disebut orang rendah aja begitu aja kok repot. Ya emang gua pikirin begitu. Tapi dengar kalimat Dewa. Masih lebih baik orang yang dianggap rendah tapi punya akhlak yang tinggi daripada pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan rusak. Itu yang merusak tatanan masyarakat. Bisa dipahami? Semoga ini menggugah hati kita untuk apa? Yuk saling menghargai dan menghormati. Kita Rasulullah itu walaupun orang tinggi menghormati orang tanpa pilih-pilih. Kita pilih-pilih. Emang kok ya, kita sama Rasulullah itu bedanya itu banyak atau sedikit? Sedikit. Mau tahu perbedaannya Pak Bu? Sedikit banyak? Oh, saya kasih tahu Pak. Rasulullah itu sedikit-sedikit berbuat baik. Kita berbuat baiknya sedikit. Rasulullah itu sedikit marah. Kita sedikit-sedikit. Itu bedanya sedikitnya tadi. Rasulullah sedikit-sedikit sholat. Kita sholatnya ya Allah, tahu diri dong kita ini. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya lho Pak Abdul Haji iki lapo ngundang Tanmewa iki lho. Orang digojlokin terus. Iki gak ngono Pak. Kula niki guyon ning guyon pari kena. Ngoten lho nggih. Ya, yang enggak Jawa ya enggak ngerti ya Pak Abdul Haji itu. Apa guyon pari kena itu? Sindiran halus gitu ya. Supaya bukan tersinggung tapi tersentuh jiwa gitu nggih. Itu bahasanya artinya ngoten Pak Abdul Haji. Yang namanya guyon pari kena itu bergurau tapi ada makna gitu nggih. Lek ndak tersinggung ya kebacut gitu ya. Terus disinggung kayak ngono ndak singgung-singgung ya kebacut, bener ya. Hormat menghormati, harga menghargai, dan jangan pernah membedakan kita ini dari mana. Jangan tanya kita ini dari mana. Jangan tanya saya ini suku apa, tapi tanyakan kepada diri kita apa yang sudah kita lakukan, adakah manfaat hidup kita dalam umat ini. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lain. Semoga kita dibimbing untuk kesana nggih. Meniru Rasulullah. Bu, Pak, ya Allah. Orang itu Masya Allah nggih. Yang ketiga itu tadi menghormati. Yang keempat, banyak memberi, jangan banyak menuntut. Nah, betul? Kalau orang itu banyak menuntut, gak kesroh nengen dindi. Betul apa tidak? Iya, nggak usah banyak menuntut. Udahlah, manusia itu kalau bisa, apa yang saya bisa berikan untuk umat, apa yang saya bisa berikan untuk masyarakat, apa yang saya bisa berikan untuk keluarga saya, apa yang saya bisa berikan untuk istri saya, untuk suami saya, untuk anak saya. Begitu loh. Jadi jangan nuntut. Oh, kalau hasil tuntutan itu sama dengan sakit hati. Betul? Loh iya. Kalau orang banyak menuntut dan tidak terpenuhi penuntutan itu, maka sakit hati, stres, bungkus. Nah, betul itu. Enaknya manusia itu enjoy. Orang Cina bilang cincai lah. Nih cinlai gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Halo. Ibu banyak menuntut atau memberi sama Bapak? Hati-hati ya. Kita wanita ini jangan sampai banyak menuntut kepada pasangan kita. Berikan dulu yang terbaik, insya Allah engkau akan mendapatkan yang terbaik. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, Bapak yang ganteng ini ngerti aja saya keringetan dikasih tisu. Masya Allah, semoga Allah balas lebih baik lagi. Amin. Barokallah. Oh ya, orang lontar itu ya pedulinya luar biasa loh ya Allah. Kini kan wajah saya kelihatan cantik lagi gitu loh. Ya nggak usah diusapi Bu Mewah, itu tadi kan glowing gitu. Glowing itu nek dhisik ono kumus-kumus. Lagi gelap gitu ya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat hormati. Rasulullah itu mencontohkan begitu indah loh. Begitu apinya. Beliau mengemas
Akhlaknya beliau itu sungguh membuat tadi sampai pengarang itu mengatakan sungguh hebat. Seorang pemuda Arab hanya dalam waktu 23 tahun saja merubah tatanan dari zaman jahiliyah menuju zaman penerangan, yaitu Islam. Oh, terutama wanita. Wanita ini dengan adanya Islam itu bersyukur, Bu. Ibu-ibu dengar. Kenapa, Bu Mewa? Iya. Zaman dulu, maaf ya Pak, wanita itu hanya sekedar hiasan belaka. Gak diwongke karo wong lanang itu. Gelem ya digawe, gak gelem ya diklaim. Diklaim prakno maksudnya gitu loh. Loh iya, zaman jahiliyah seperti itu. Seorang laki-laki kudu seneng sama wanita, syukur kabro aja gitu zaman jahiliyah. Seneng kabro. Sekarang nggak bisa. Orang seneng sama wanita, dengar baik-baik Pak. Kalau seneng sama wanita, dinikah, nggaknya dikabro. Dinikah baru dikawinin, jangan dikawinin nggak dinikah-nikah. Betul tidak? Ini penting saya sampaikan. Karena apa? Saya ini dari hukum, jadi saya punya data kalau bicara, nggak ngerjeplak gitu loh. Wanita terutama jadi korban bukan karena jadi korban itu bukan karena apa ya, karena kebodohan kita. Zaman jahiliyah orang laki seneng wanita, oh pokoknya seneng, oke, nggak seneng ya dibuang. Tapi zaman Islam wanita itu diangkat harkat martabatnya begitu luar biasa. Kenapa Pak, Bu? Masya Allah. Kalau laki-laki seneng sama wanita harus melewati lembaga pernikahan yang agung, yang suci, yang sakral, yang kudus itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Ibu, kalau anaknya baru dilamar sama calon pasangan suami, jangan dibiarkan diewer-ewer kemana-mana, dibolehin. Betul? Sudah halal atau belum? Baru DP. Jangan dibiarkan. Malah ono sing megelang ngeten kok. Ya Allah, alhamdulillah. Napa Bu? Anakku payu gitu loh. Ya astagfirullahaladzim. Hanya dengan berbekal lamaran yang wallahu a'lam belum tentu jadi, tapi sudah diinin kemana-mana. Ya sama kayaknya kepada orang, misalnya ini sama-sama penjual sewek. Tahu sewek jarit? Saya pedagang, dia pedagang. Saya pinjam gini. Bu, saya pinjam seweknya ya. Oke, karena ada yang butuh, saya nggak punya corak itu. Oke, dipinjemin saya sewek. Terus kemudian dikembalikan, suwek dilalah. Loh kok suwek? Ya nggak apa-apa lah, kan bisa dijahit. Iya, lek suwek sewek bisa dijahit, lek suwek cewek. Bener aja. Makanya wanita itu harus cerdas. Wanita itu harus pinter. Cewek bisa dijahit, cewek nggak bisa dijahit, gitu loh. Wes gak usum, bagaimanapun tahu dan kita menipu diri itu. Bukan masalah sobeknya selaput darah, Bu, tapi diri kita sudah melakukan perbuatan zina. Betul nggak? Betul tidak? Namanya lembaga pernikahan, mendapatkan keturunan itu harus baik-baik. Oh, cara bikinnya baik, cara prosesnya baik, cara prosesnya benar. Makanya ketika lahir diajak untuk ke arah benar, itu ya enak, gampang. Tapi kalau hasil kerja yang tidak bagus, ya itu tadi suai cewek itu berat gitu loh. Maka Rasulullah itu begitu hebatnya, ya. Jadi napa? Makanya Rasulullah kan sudah katakan inama bu istuli utami mama karimal akhlak. Akhlak itu didandosi saestu kali Rasulullah supaya jadi akhlak engkang saestu, supaya jadi akhlakul karimah yang di dalam diri Rasulullah itu sudah ada, yaitu suri teladan yang baik. Panjenengan mengidolakan baginda Rasul. Makanya kalau wanita ini hati-hati ya. Karena banyak wanita itu keperasaan sing disenengi bendino. Kenapa? Orang itu kalau mengidolakan akan berusaha meniru kan. Tapi panjenengan menirunya drakor, drama Korea, sinetron. Kaji gak buyar-buyar, gak bisa ndelok cinta setelah cinta. CSD gitu. Ya Allah, ngono loh. Ngono mau menyuruh anaknya baik. Kenapa Rasulullah itu gampang ditiru umat? Loh, baginda Rasulullah itu nggak syukur ngomong kok, tapi memberi contoh langsung praktek. Nggak percaya? Saya buktikan ya.
Kalau kita langsung praktek maka akan segera ditiru. Ibu, sejenak supaya refreshing. Ayo Bu, gosok tangannya semuanya. Bapak ikut. Gosok tangan kuat-kuat. Ya nggak apa-apa, memang sengaja supaya panas kok. Ini membuktikan omongan saya tadi loh. Ayo, makin cepat. Panas ke? Oke. Gosokin di pipi, tempelin Pak, Bu. Oke, anget. Gosok lagi. Tempelin di hidung. Oke, sekali lagi saya buktikan omongan saya. Gosok lagi. Tempel di dagu. Lah. Dagumu kok pindah ke batuk? Saya malah wong lontar itu wis gak ngerti bahasa ya. Terbukti nggak omongan saya? Kenapa Bu? Dagu kok pindah ke batuk semua? Iya, karena ngeliatan mewah kan. Begitu juga anak-anak kita. Orang yang kita bimbing, gak delok omonganmu, tapi delok perbuatanmu. Loh saya niku lho, ngomong dagu yo banter mau. Malah apa sampai melok aku ndelok batuk? Makanya jangan menuntut orang lain, cek diri sendiri. Ya begitu loh Bu. Anak ini kongkon ngaji di bentar-bentar. Ano lo neng masjid kamu jadi gitu. Ano pengajian nek sore iki lho Nak. Neng OTPH meneh ben iso ndongane wong tuwa Nak. Anak yang jawab, "Ya Bu." Terus rodok gede titik lho. Kon kok gak ngaji Nak? Capek. Terus rodok gede titik wis gak tau ngaji lho. Kon iki tak delok kok gak tau ngaji-ngaji. Halah, ibu dhewe gak tau ngaji ngongkon aku ngaji. Percaya atau tidak Bu? Jangan suka ngomong doang. Ngomong Pak jarkoni iso ujar gak iso. Ini jaluk ditiru tanya lamun gitu loh. Anak ini suruh ngaji. Wes ibu wes terus mari ngono sore. Ibu iki lek ngaji mari maghrib. Untuk mari maghrib ngaji diampiri. Ayo neng Masjid Al Mujahidin anak pengajian. Engkok budal sik aku keri baik. Anakmu itu denger Bu. Loh mau jadi ngaji maghrib tapi kok ya nggak ngaji. Ibu ngaji dhewe nang omah. Iki lho Bu anak pengajian. Oh ya ngaji betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wong kadung dirungokne anak. Alif lam mim. Anak mantuk-mantuk. Oh bener ibuku ngaji betul. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anake nonyol-nonyol, Bu, sinetron senengane wis mulai. Shadaqallahul azim. Makanya sebelum ngoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Gak usah banyak menuntut, tapi banyak muhasabah, Pak, Bu. Seberapa besar kecintaan kita kepada Allah, seberapa besar kecintaan kepada baginda Rasulullah, dan seberapa besar kita menerapkan apa yang diajarkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa, Bu? Lihat masing-masing diri kita. Umur kita hari ini mungkin sudah ada yang 20, 30, 40, 50, 60 tahun ke atas. Pertanyaan sederhana. Setiap hari umur kita semakin berkurang. Adakah amal kita bertambah, dosa kita berkurang? Ataukah sebaliknya? Dosa-dosa kita yang terus bertambah tapi amal makin berkurang. Jangan sampai. Karena kehidupan itu bukan sekedar hidup. Tapi bagaimana hidup itu punya makna dalam kehidupan, setuju? Hidup bukan sekedar hidup, tapi bagaimana hidup punya arti, punya makna dalam kehidupan. Masya Allah. Karena setiap langkah, setiap tingkah, setiap laku, setiap bicara kita, nanti itu dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah, Pak, Bu. Sing ndak percaya ya ngomong sak karepe letan bewa kaya wis tau mati ae. Iya nggak apa-apa. Hari ini nggak percaya nggak masalah. Tapi lihat, sudah banyak bukti yang mengatakan
Allah tunjukkan bahwa ada hidup setelah kematian, dan itulah hidup yang sebenar-benarnya. Betul? Hidup saat ini mataul gurur, ini sekedar fata morgana yang menyilaukan. Ini permainan, Pak. Maka dalam bermain, ikuti aturan main supaya Allah tidak murka. Betul? Kita pulang membawa segenap apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Saya khawatir ketika masa itu datang, kita nggak punya bekal yang harus kita persiapkan. Pertanggungjawaban kita luar biasa. Ya Allah, Pak, Bu, ketika masa-masa sulit saya alami, hampir saja saya tidak tahan. Bayangkan, kadang-kadang perut ini harus 3 hari tidak makan apa-apa ketika saya terusir dari rumah. Saya tidak punya apa-apa. I have nothing. Tidak punya apa-apa. Orang Cina bilang, tidak punya apa-apa. Udah, saya keluar hanya selembar kain yang saya pakai. Semuanya tidak saya bawa. Saya belum bayangkan sebuah kematian besok. Kita nggak bawa apa-apa. Hanya satu pertanggungjawaban yang sangat dahsyat. Hidup setelah kematian kita. Masya Allah. Maka ketika saya mengalami seperti itu, saya mencoba untuk menata hati. Dalam usia yang masih relatif muda itu, alhamdulillah, dengan mengenal Islam ini, banyak satu perubahan. Revolusi rohani, perjalanan spiritual, dan ketika pada saat itu, pada puncaknya, saya ingin membuktikan bahwa Islam itu bagus. Islam tidak seperti pandangan orang tua saya. Masya Allah, Pak, Bu, saya nangis pada saat itu. Orang tua saya mengatakan, Tamewa, silakan engkau perlu agama apa saja, tapi jangan Islam. Kenapa? Saya tanya. Enggak apa-apa, silahkan kamu beragama apa aja, asal jangan Islam. Saya tidak berani membantah. Ingat dari wejangan kiai saya tadi, sudahlah. Pokoknya orang tua ngomong apa, jangan berdebat, jangan dibantah. Tunduk, taat aja dalam urusan dunia. Urusan akidah, lakum dinukum waliyatin, tegas gitu loh. Jadi seperti itu saya lakukan. Dan apa yang terjadi, Pak, Bu, saya tidak punya apa-apa. Bener-bener lapar saya rasakan berhari-hari kadang. Nggak ketemu makan karena pada saat itu saya belum punya pekerjaan. Dalam sekecil itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya bekerja di Margomulyo sebagai tenaga kasar, moles rotan itu, Pak. Orang mungkin nggak akan lihat saya. Tapi saya jalani aja sampai saya bisa membiayai saya lulus sekolah. Dan kuliah pun saya sambil bekerja. Masya Allah. Tapi dalam kondisi seperti itu saya tetap bangga. Karena Pak, saya sudah terlanjur cinta sama Islam. Saya nggak balik kucing gitu loh. Saya berdoa, ya Allah, tetapkan hati dalam iman dan Islam ini. Saya berjuang walaupun terseok-seok seperti apapun, saya tetap bangga. Karena apa? Saya masih punya rukuh untuk sholat.